Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah anak-anakku, berjumpa kembali kita dalam pembelajaran kali ini. Pada kali ini kita akan belajar masih di tema yang ketujuh, masih di subtema 3, tetapi dalam pembelajaran yang keempat. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, mohon kiranya kalian mempersiapkan buku paketnya, siapkan buku paket tema 7-nya, kemudian sediakan buku tulis dan pensilnya. Ketika ada yang penting kalian catat, atau ketika kalian tidak ada yang ingin ditanyakan, silahkan kalian tulis dan nanti setelah kita masuk kalian bisa tanyakan. Mudah-mudahan Bapak bisa menjawabnya insya Allah. Oke anak-anakku, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, kita awali dulu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'alukal iman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Oke, silakan kalian buka buku tema 7-nya. Buka kemudian subtema 3. Dan kita akan mempelajari tentang pembelajaran yang keempat. Ya, pada pembelajaran yang keempat ini kita akan mempelajari bagaimana kita mengisi kemerdekaan yang telah kita capai ini dengan kegiatan yang positif. Ya. Jadi salah satu untuk mengisi kemerdekaan bagi generasi penerus adalah dengan melestarikan kebudayaan bangsa dengan cara mempelajarinya. Jadi pada pembelajaran kali ini kita akan mengenal budaya-budaya bangsa Indonesia yang begitu banyak, beraneka ragam, tetapi kita tetap saling menghormati dan saling bersaudara sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Jadi budaya bangsa Indonesia merupakan warisan leluhur nenek moyang kita, karena mengandung nilai-nilai leluhur, cerminan dari kehidupan manusia dan masyarakat. Lihat di sini ada gambar ya. Nah, ada gambar ini. Kira-kira seorang anak sedang mempelajari kesenian ya, khususnya kesenian wayang kulit. Di sini lihat kalian gambar. Nah, perhatikan gambar di atas. Dapatkah kamu menjelaskan makna gambar tersebut? Jadi gambar ini maknanya apa ya? Sila kita lihat yang pertama tadi kan kita salah satunya adalah melihat seorang anak sedang mempelajari kesenian daerah. Bagaimana denganmu? Artinya, apakah kita pernah mempelajari seperti itu? Ya, pernah. Ya, mungkin berbeda. Kalau ini mempelajari tentang keseniannya, mungkin kita pernah mempelajari tentang tarian, ya, tarian daerah kita. Bahkan kita dulu pernah melaksanakan atau mempraktekkan tarian dari daerah lain. Apakah kamu pernah mempelajari budaya daerahmu? Pasti, ya pernah ya. Mengapa kamu perlu mempelajarinya? Untuk apa? Ya untuk melestarikan budaya daerah kita. Ya lanjut di sini membaca. Silakan kalian buka bukunya halaman 184. Beda budaya tetapi saudara. Ya, walaupun kita berbeda tapi tetap saudara. Kenapa? Karena Indonesia itu bayangkan dari Sabang sampai Merauke. Pulau-pulaunya banyak, suku bangsanya banyak, bahkan paling banyak bahasa daerahnya. Tapi kita harus tetap
satu, yaitu bangsa Indonesia. Bagaimana caranya? Beda budaya tetapi tetap saudara. Ya. Salah satunya dengan cara apa? Kita harus mengembangkan budaya daerah sendiri. Jadi kita harus bangga supaya budaya daerah kita tetap ada, maka kita harus tetap mempelajari budaya daerah sendiri. Ya. Coba di sini lihat, ayo berlatih cara melestarikan budaya bangsa. Ya. Kita lihat di sini. Bagaimana mengisi kemerdekaan sebagai generasi penerus? Ya, kita bisa menjawab seperti yang ini, soal yang ini. Ya. Bagaimana di sini lihat. Beda budaya tetapi tetap saudara. Bagaimana caranya? Selain mengembangkan budaya daerah sendiri, yang pertama kita apa? Tidak boleh membanggakan budaya sendiri. Oh Pak, kita tadi harus mempelajari budaya sendiri, tapi kita tidak membanggakan budaya sendiri. Ini gimana Pak? Ini ketika kita mempelajari budaya daerah sendiri supaya kita tahu, dan kita tidak boleh membanggakan budaya sendiri, menganggap budaya yang lain itu tidak baik atau jelek. Nggak boleh. Tetap kita harus menghormati budaya-budaya yang ada di pulau-pulau Indonesia. Selanjutnya gimana untuk menjaga tetap beda budaya tetapi tetap bersaudara? Yang kedua, tidak menjelek-jelekan budaya daerah lain. Hati-hati ini. Tidak boleh menjelek-jelekan budaya daerah lain. Selanjutnya apa? Mau menikmati pertunjukan budaya daerah lain. Jadi kalau ada budaya daerah lain, kalian juga tetap menikmati. Contoh, kalian pernah nonton wayang kulit, ya, pernah nonton ketoprak, menghormati. Yang keempat apa? Mau mempelajari budaya daerah lain. Mau mempelajari budaya daerah lain. Kita tidak menutup terhadap budaya-budaya daerah lain. Contohnya kita kenal kemarin kita belajar tentang tarian gundul-gundul pacul, nyanyiannya. Itu salah satu kita mempelajari budaya daerah lain sehingga kita tetap bersaudara. Lanjut di sini ya. Jadi udah tadi kita jawab cara melestarikan budaya daerah tadi. Yang pertama dengan cara mempelajari budaya daerah kita. Yang selanjutnya tidak boleh membangga-banggakan budaya daerah kita. Yang ketiga menghormati budaya daerah lain. Yang keempat mau mempelajari kebudayaan daerah lain. Ya, sekarang ayo membaca. Silahkan kalian baca. Ya, di sini ada prolognya. Cara lain untuk melestarikan budaya bangsa adalah dengan memperkenalkan kepada masyarakat dengan cara mengadakan pertunjukan kesenian. Pertunjukan kesenian selain memperkenalkan kepada masyarakat umum, juga dapat membina rasa cinta budaya bagi anak-anak yang mementaskannya. Seperti bacaan yang di bawah ini. Ini siswa SD Juara Pekanbaru persembahkan pentas seni. Kemarin kita sudah ya pentas seni ya, sedikit-sedikit. Walaupun di lingkupan kelas kita, alhamdulillah. Nah, ini bagaimana caranya supaya kita sekolah akan mengadakan pentas seni supaya orang tua murid tahu dengan cara apa? Dengan cara memberikan surat undangan. Nah, jadi pada bacaan yang tadi, bagaimana caranya kita membuat surat undangan? Ya, kita sudah mempelajari kan jenis-jenis surat undangan ada berapa? Ada 3. Yang pertama undangan resmi, yaitu berupa dari instansi ya kepada instansi atau kepada perorangan. Yang kedua, undangan setengah resmi. Contohnya dari perorangan kepada instansi. Dan yang ketiga, contoh undangan tidak resmi, yaitu undangan kita. Contohnya undangan ulang tahun, undangan pernikahan. Nah,
yang tadi kita bahas, bagaimana caranya supaya sekolah itu ingin mengundang para orang tua untuk melihat pentas seni siswa-siswinya. Otomatis dengan membuat surat undangan resmi. Kita kembali lagi contoh seperti ini. Ya, contoh seperti ini nanti. Nah, ini berupa surat undangan resmi. Kita kembali lagi. Setiap surat undangan itu harus mempunyai bagian-bagiannya. Nah, salah satunya surat undangan resmi ini surat undangan yang paling memenuhi syarat. Yang pertama, surat undangan resmi itu harus memiliki kop surat atau identitas lembaga. Di sini ada nama Sekolah Dasar Mutiara Hati. Contoh ini, namanya kop surat. Yang kedua, di sini ada nomor surat atau tentang apa ini suratnya. Ada nomor, ada lampiran, ada perihal ini. Supaya tahu ada nomor di sini. Nomor berapa surat dikeluarkan? Oh, berarti ini nomor surat yang ke-42. Di bulan apa? Bulan 7, ya. Kemudian tentang apa? Siapa yang mengeluarkan SD Mutiara Hati? Suka disingkat ini. Tahun berapa? Tahun 2018. Dari sini udah tahu, ya. Jadi ada maknanya nomor ini, tidak sembarangan. Perihal apa? Tadi undangan pentas seni. Supaya orang tahu, oh iya betul. Kemudian yang selanjutnya ada tempat dan tanggal penulisan surat. Tempat dan tanggal penulisan surat. Nah, ini biasanya di sebelah kanan, di atas, ya. Ada yang di bawah tidak, Pak? Bisa, tapi jarang, biasanya di atas di sebelah kanan. Kemudian ada nama dan tempat orang yang akan diberikan surat. Nah, ini. Kemudian ada salam pembuka dengan hormat, bisa assalamualaikum. Selanjutnya ada isi surat. Nah, isi surat. Nah, ini yang penting di sini, ya. Isi suratnya tentang apa? Kemudian yang terakhir adalah, bukan terakhir, maaf, ada penutup surat. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih atau wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini adalah penutup surat. Kemudian di sininya ada orang yang menulis undangan tersebut. Ya, jadi kita kembali lagi. Jadi untuk menulis undangan resmi itu ada beberapa bagian yang harus ada. Yang pertama, kop surat berupa nama instansi yang mengeluarkannya. Yang kedua, nomor, lampiran, dan berita atau perihal surat tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu tentang tempat dan tanggal ditulisnya surat. Yang keempat yaitu ada nama dan alamat orang yang akan diberikan undangan tersebut. Kemudian yang kelima ada salam pembuka. Yang keenam ada isi suratnya. Yang ketujuh ada penutup surat. Dan yang kedelapan ada orang yang menulis undangan tersebut atau yang memberitahukan undangan tersebut harus ada. Lanjut ya. Nah, sekarang menerima perbedaan budaya. Ini kita sudah lewati di sini tadi. Menerima budaya sini. Menerima perbedaan budaya. Bagaimana contohnya kalau cara kita untuk dapat menerima perbedaan budaya? Yang pertama, meningkatkan kesadaran pentingnya menerima keragaman. Jadi kita harus menerima keragaman itu harus sadar. Dan setiap orang itu berbeda. Bahkan kita lahir juga berbeda. Ada laki-laki, ada perempuan, warna kulitnya beda. Ya,
warna kulit beda, hidungnya juga beda. Maka kita harus menerima perbedaan tersebut. Yang kedua, mempelajari kesenian daerah lain. Nah, dengan cara kita mempelajari daerah kesenian lain, maka kita akan mengetahui daerah lain sehingga kita akan tahu kehidupan daerah tersebut. Sehingga kita akan menghormati kesenian daerah orang lain. Semakin kita banyak mempelajari kesenian daerah orang lain, maka kita akan saling menghargai nantinya. Yang ketiga, mengembangkan budaya daerah sendiri. Jelas, ya. Yang pertama, kita harus bangga dulu, ya, karena kita hidup di daerah kita, maka kita harus mengembangkan budaya daerah kita. Kalau kita khususnya Jawa Barat, ya, maka kita harus mengembangkan kesenian di daerah Jawa Barat. Minimal kita tahu lah apa itu kesenian Jawa Barat, ya. Contohnya apa? Harus tahu. Nah, cara melestarikan budaya bangsa. Yang pertama, meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menerima keragaman suku bangsa dan budaya di daerah. Selanjutnya, mempelajari kesenian dari daerah lain, baik seni tari, seni musik, maupun seni pertunjukan. Yang ketiga, mengembangkan budaya daerah sendiri, baik yang berupa gagasan, aktivitas, dan artefak. Jadi cara melestarikan budaya bangsa itu ada 3. Salah satunya meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menerima keragaman. Yang kedua, mempelajari kesenian daerah lain. Yang ketiga, mengembangkan budaya daerah sendiri. Jadi cara melestarikan budaya bangsa, yang pertama menerima perbedaan itu. Yang kedua, mempelajari kesenian daerah lain. Yang ketiga, mengembangkan budaya daerah. Nah, sekarang kita cara menghadapi keragaman di lingkungan sekolah. Nah, di sini. Cara menghadapi keragaman perbedaan di lingkungan sekolah. Ya. Kalau kita di sekolah gitu, alhamdulillah ya, kalau kita sama ya, hampir kebanyakan sukunya suku Sunda semua. Jadi kurang terasa. Tapi kita mungkin nanti kalian akan sekolah atau pindah kemana, nanti kalian akan menemui banyak ya perbedaan, banyak orang yang dari mana ya. Bagaimana caranya? Perilaku di lingkungan sekolah dalam menghadapi perbedaan keragaman. Yang pertama adalah menghormati dan menghargai sesama teman. Yang pertama adalah menghargai dan menghormati sesama teman. Yang selanjutnya, menolong teman tanpa membedakan. Nah, ini kalian tidak boleh membedakan, si itu mah orang mana, nggak boleh. Ya, ini. Yang ketiga, menumbuhkan semangat persaudaraan. Bagaimana cara menumbuhkan semangat persaudaraan? Intinya apa? Setiap warga negara Indonesia dari Sabang sampai Merauke, kita bersaudara. Atau Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu juanya ini. Ya. Nah, tadi cara menghadapi keragaman di lingkungan sekolah. Yang pertama, tadi Bapak ulang lagi, menghormati dan menghargai sesama teman. Yang kedua, menolong teman tanpa membedakannya. Jadi kalian kalau menolong tidak usah membedakan. Langsung tolong, dia butuh kita tolong, siapapun. Ya, contoh kalian di sekolah, siapapun dia membutuhkan, kita tolong semampu kita. Di luar sekolah juga seperti itu. Kalian lihat orang jatuh, kalian tolong. Kalian melihat nenek-nenek mau menyeberang, kalian tolong semampu kalian. Yang ketiga, menumbuhkan semangat persaudaraan. Ini harus sejak dini kita harus ditumbuhkan semangat persaudaraan ini. Sehingga kita melihat saudara kita ada kena bencana di daerah lain, maka kita akan tergerak dan kita akan menolong mereka. Ya. Jadi bersatu dalam keragaman sesuai dengan semboyannya Bhinneka Tunggal Ika, artinya berbeda-beda tetapi satu tetap jua. Ya. Mewujudkan kebinekaan di daerah tempat tinggal. Kebinekaan itu apa? Keragaman, ya. Bhinneka itu adalah keragaman, berbeda dan tetap harus satu. Dengan cara apa? Gotong royong membantu warga di sini. Dan cara menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Salah satunya dengan cara mengikuti kegiatan di masyarakat.
perilaku menerima keragaman suku bangsa dan budaya di masyarakat. Perilaku menerima keragaman suku bangsa dan budaya di masyarakat. 1. Mempelajari budaya dari suku atau daerah lain. Nah, itu. Nah, bagaimana cara menyikapi perbedaan dalam keragaman? Ya, sikap toleransi. Toleransi itu saling menghargai, ya. Jadi dalam sikap keragaman, perbedaan, sikap toleransi itu harus dikedepankan. Apa itu toleransi? Toleransi adalah sikap saling menghargai. Lihat di buku tema di sini. Nah, di sini ada. Bagaimana kita, di sini ada semacam tabel, ya. Bagaimana kita menghargai atau mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, sikap dan perilaku. Nomor 1, menghargai pendapat teman, pengalaman. Pengalaman itu, kalian pernah nggak menghargai pendapat teman? Oh, saya sudah. Buktinya apa? Saya tidak emosi ketika teman saya sedang berbicara. Satu, harus ada buktinya. Yang kedua, bersahabat dengan teman yang berkebutuhan khusus. Kebutuhan khusus itu dia mempunyai berbeda dengan kita. Contohnya, ya, dia ada khususnya dari tangannya, berbicaranya kurang lancar seperti itu. Sudah belum di sekolah? Oh, belum. Alasannya kenapa? Karena di sekolah saya tidak ada yang berkebutuhan khusus. Contoh, yang nomor 3, menolong teman yang kekurangan. Oh, sudah. Pengalaman sudah. Jadi pengalaman ini sesuatu yang sudah kita pernah kerjakan, ya, bukan direka-reka. Nanti kalian kalau tugasnya seperti itu, contreng, tapi harus betul sesuai dengan yang pernah kalian lakukan. Contoh, menolong teman yang kekurangan. Sudah, alasannya apa? Ya. Dulu contohnya saya pernah memberi tetangga makan. Nah, selanjutnya di sini kita lihat. Nah, mendukung hobi teman meskipun berbeda dengan hobimu. Oh, saya pernah. Alasannya buktinya apa? Menemani teman bermain bulu tangkis meskipun lebih suka bermain sepak bola, ya. Jadi ikut menghargai itu. Nah, tidak membeda-bedakan teman berdasarkan agama. Pernah pengalaman kalian berteman dengan siswa yang berbeda agama di kelas? Ya kan, sama yang berbeda agama juga harus menghormati. Menghormati tradisi yang dianut. Pernah. Alasannya, buktinya tradisi yang dilakukan termasuk budaya daerah. Oke, selanjutnya, ya. Terus nanti kalian diisi coba, ya. Nah, di sini. Oke, sampai sini nanti kalian. Nah, renungkan, ya. Ada renungkan kesimpulannya. Papakan, saya berikrar. Ikrar itu berjanji. 1. Sebagai makhluk sosial, manusia bergantung kepada manusia lain. Karena itu saya berjanji saling mengasihi dan menyayangi. Dengan demikian saya dapat bekerja sama dengan orang lain. Intinya, kalau kita ini makhluk sosial, makhluk yang bergantung kepada orang lain, maka kita harus saling tolong menolong, saling menyayangi, dan saling mengasihi sama manusia. Yang kedua, Indonesia itu terdiri atas berbagai suku bangsa dan budaya. Saya berjanji untuk menghargai suku bangsa dan budaya lain dengan cara mempelajarinya. Jadi kalian harus mempelajarinya. Minimal tahu. Ya, minimal mengetahui. Sekarang gampang, ya, informasi banyak. Tinggal kalian searching di internet. Ya, sehingga kalian nanti akan bangga menjadi bangsa Indonesia. 3. Prinsip keadilan sosial dan bekerja keras perlu dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, saya berjanji bersikap adil dan bekerja keras dengan cara giat belajar untuk mengisi kemerdekaan. Jadi, tugas kalian seorang pelajar adalah harus giat belajar. Maka kalian tidak boleh malas. Untuk apa? Untuk menciptakan generasi Indonesia yang tangguh. Kayak anak-anakku, ya. Alhamdulillah pembelajaran 4 ini kita sudah lalui. Ya, kita akan kesimpulannya tadi. Ya, bagaimana caranya kita mempunyai beda budaya itu banyak tapi tetap bersatu. Yang pertama, tadi, menghargai kebudayaan bangsa lain.
menghargai kebudayaan yang lain. Yang kedua, mau mempelajari kebudayaan. Ya, mau mempelajari kebudayaan. Ya, orang lain. Terus yang ketiga, mengembangkan kebudayaan daerah kita sendiri. Nah, kemudian bagaimana caranya menyikapi perbedaan di lingkungan sekolah? Yang pertama, menghormati dan menghargai sesama teman. Jadi kalian harus menghormati, menghargai sesama teman yang berbeda. Yang kedua, menolong teman tanpa membedakannya. Ya, jadi kalian harus menolong teman tanpa membedakannya. Yang ketiga, menumbuhkan semangat persaudaraan. Ya, menumbuhkan semangat persaudaraan. Jadi saling sayang, menyayangi di antara lingkungan sekolah. Oke anak-anakku, ya. Pembelajaran kali ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan kalian lebih mengerti dengan ada pemaparan seperti ini. Mohon maaf ya jika penyampaian Bapak kurang. Semoga kalian memaafkannya. Kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.